Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ikhwafillah, alhamdulillah, hari ini kembali Allah izinkan kita untuk sama-sama mengkaji, mempelajari salah satu dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, satu cabang ilmu yang mendasari kita untuk mengenali agama yang mulia ini, yaitu bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasanya penduduk surga. Alhamdulillah, Allah izinkan kembali kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak kurang dengan sesuatu apapun. Allah berkahi kehidupan kita. Ya Allah, mudahkan setiap urusan kita. Allah selamatkan kita dari mara bahaya. Allah selamatkan kita, Allah lindungi kita dari wabah yang saat ini begitu masifnya menyebar dan mewabah di negeri tercinta ini. Kita doakan semoga segera Allah angkat penyakit ini dari muka bumi, sehingga kembali kita bisa memaksimalkan ibadah kita, belajar kita, bakti kita, amal sosial kita, dan berbagai macam aktivitas yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, abna'i wa tullabi azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada episode kali ini, di pertemuan yang kelima, insyaallah Ustadz akan menyampaikan materi hari ini dengan pengantar bahasa Indonesia, karena mengingat materi kita hari ini adalah tentang kaidah, ya, kaidah bahasa Arab. Ya, babnya ada pada bab mubtada khobar. Salah satu materi yang penting yang seyogianya bagi seorang santri itu memahami kaidah-kaidah dasar dalam pembentukan kalimat dalam bahasa Arab. Salah satunya adalah mubtada khobar itu. Baik santri yang Ustadz banggakan, silakan antum buka kitabnya. Hari ini kita berada di muhadharah al-khamisah atau pertemuan yang kelima, al-wahdatur rabi'ah, unit yang keempat. Masih dalam pembahasan tentang at-ta'am, ya, bil hana'i wasyifa. Secara khusus pembahasan kita pada kali ini adalah al-qawaid an-nahwiyah atau kaidah-kaidah ilmu nahwu. Silakan antum buka, yang membawa kitab ke rumahnya dibuka kitabnya dari Kitabut Thalib atau dari Student Books halaman 86, dan dari kitab Workbook atau Kitabut Tadribat halaman 58 sampai halaman 59. Ini pembahasan tentang mubtada khobar berikut dengan latihan-latihan soal, ya, pengerjaan, ya. Tujuannya adalah agar antum terbiasa mempraktekkan masalah mubtada khobar ini. Silakan antum buka dan antum akan mendapatkan gambar seperti ini di halaman yang ke 86. Tayyib. Judulnya adalah Bilhana'i wasyifai atau Enjoy Your Meal atau selamat menikmati.
Al-qawaid atau istilah lain dari qawaid itu adalah grammar. Al-jumlatul ismiyatu, jumlah ismiyah. Nah, sebelum masuk ke pembahasan bahwa di dalam bahasa Arab itu ada istilahnya jumlah. Jadi jumlah itu gabungan dari kalimat, kata. Kalau dalam bahasa Indonesia tentu kita mengenal kalimat itu adalah kata. Kalimat itu adalah gabungan kata, itu kalimat membentuk suatu kalimat. Rangkaian kata menjadi atau membentuk sebuah kalimat. Kalau dalam bahasa Arab kata itu adalah kalimat begitu. Ya, dan gabungan dari tiap kalimat namanya jumlah. Nah, dalam bahasa Arab jumlah itu terbagi menjadi dua bagian. Jumlah itu terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah jumlah ismiyah. Ya. Jumlah ismiyah itu adalah gabungan kalimat yang diawali dengan kalimat isim. Jadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya Ustaz sempat membahas tentang apa itu kalimat dalam bahasa Arab. Jadi kalimat dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 bagian. Ya, ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, ada kalimat harf atau huruf. Nah, ini sering Ustaz sampaikan, ada kalimat isim, kalimat fi'il dengan kalimat huruf. Nah, kembali lagi bahwa jumlah ismiyah itu adalah gabungan kalimat, ya bahasanya adalah kalimat ya. Gabungan kalimat yang diawali dengan kalimat isim. Ya, kita lihat contohnya seperti kalimat al-faturu jahizun. Nah, al-faturu jahizun. Al-fatur ini sebagai kalimat isim. Cirinya adalah adanya alif lam. Nah, alif lam ini termasuk dari ciri kalimat isim. Maka kalimat al-faturu sah dinamakan dengan kalimat isim karena diawali dengan cirinya. Apa itu alif lam? Ya, alif lam sebagai ciri dari kalimat isim. Kembali lagi tadi bahwa jumlah ismiyah itu gabungan kalimat yang diawali dengan kalimat isim. Nah, di sini ada 2 gabungan kalimat. Ada al-fatur, ada jahizun. Ya. 2 kalimat al-fatur dengan kalimat jahizun. Maka al-faturu jahizun dinamakan dengan jumlah ismiyah. Karena jumlah atau gabungan kalimat ini diawali dengan kalimat isim, yaitu apa? Al-faturu. Ya, ini sebelum kita masuk ke bab mubtada khobar. Ya. Jadi jumlah ismiyah adalah gabungan kalimat yang diawali dengan kalimat isim. Seperti kalimat al-faturu jahizun. Menu sarapan pagi jahiz, sudah tersedia. Nah, kita kembali masuk ke pembahasan utama adalah tentang al-mubtada'u wal khobar. Ya. Dalam bahasa Arab itu ada istilah al-mubtada, ada istilah khobar, ada istilah mubtada, ada istilah khobar. Secara bahasa mubtada itu ya yang ada di permulaan jumlah. Ya, mubtada yang dimulakan, yang ada di awal, ibtida. Mubtada. Maka salah satu karakter utama dari mubtada itu adalah selalu di depan. Ya, selalu di depan. Al-faturu jahizun, maka al-fatur ini sebagai mubtada. Ya, nanti kita bahas ya hukum-hukum mubtada itu seperti apa. Di slide berikutnya nanti Ustaz sampaikan bahwa mubtada itu ya utamanya adalah ia selalu berada di permulaan jumlah. Ya, permulaan jumlah. Sekali lagi ini adalah jumlah. Nah, dinamakan dengan mubtada karena ada di permulaan.
Walaupun nanti ada pembahasan boleh mengakhirkan mubtada dan mendahulukan khobarnya. Ya, kita enggak meloncat ke pembahasan itu dulu, ya. Kita ketahui dulu bahwa hukum asal untuk mubtada itu adalah selalu berada di permulaan kalimat, permulaan jumlah. Ya, berada di permulaan jumlah. Al-faturu jahizun. Ya, contoh yang kedua, fuadun maghribiyun. Ya. Nah, fuad ini sebagai mubtada. Ya, fuad, Mas Fuad maghribiyun, orang Maroko. Ya. Fuadun maghribiyun. Fuad sebagai orang Maroko. Ya, atau contoh yang ketiga, al-baidu fit thallajati. Al-baidu sebagai mubtada. Fit thallajati, ya, sebagai khobarnya. Ya. Taib. Kita masuk ke kaidahnya, ya. Hukum daripada mubtada dan khobar. Antum perhatikan di sini, tadi sempat Ustaz sampaikan bahwa dalam bahasa Arab itu ada istilahnya jumlah. Atau tadi apa jumlah itu? Gabungan setiap kalimat. Baik itu gabungan antara kalimat isim dengan kalimat fi'il, ya, atau kalimat isim dengan kalimat isim. Itu jumlah. Ya, terbagi dua. Yang pertama ada jumlah ismiyah dan yang kedua ada jumlah fi'liyah. Tadi sudah dijelaskan jumlah ismiyah diawali dengan kalimat isim. Dari mana kita tahu bahwa al-faturu di sini sebagai kalimat isim? Ya, tentu kalimat ini diawali dengan alif lam. Ya, maka dinamakan dengan kalimat isim. Kemudian jumlah fi'liyah, gabungan kalimat yang diawali dengan kalimat fi'il, jalasa. Jalasa ini kalimat fi'il. Karena kalimat ini menunjukkan kata kerja yang dibarengi dengan keterangan waktu. Jalasa ini fi'ilnya fi'il madhi. Artinya fi'il itu kata kerja madhi yang sudah lampau. Jalasa telah duduk. Aliyun, Ali telah duduk, berarti lampau. Ya, fi'ilnya fi'il madhi. Nah, ketika kita menemukan, ya, jumlah yang diawali dengan kalimat fi'il, ya, seperti halnya jalasa aliyun alal kursiyyi, maka, ya, kita fahami bahwa jumlah tersebut, ya, dinamakan dengan jumlah fi'liyah. Ya. Nah, mubtada khobar ini termasuk dalam jumlah ismiyah. Ya, mubtada khobar termasuk jumlah ismiyah. Nah, kita masuk, ya, hukum-hukum dari mubtada seperti kalimat al-faturu jahizun. Mana mubtadanya? Al-faturu sebagai mubtada yang berada di permulaan jumlah mubtada. Atau dalam surah Al-Fatihah itu alhamdu lillahi, alhamdu sebagai mubtada ada di permulaan jumlah. Ya, al-faturu jahizun. Nah, kapan, ya, atau apa hukum-hukum untuk mubtada itu sendiri? Atau bisa dikatakan syarat-syaratnya apa gitu, sebagai mubtada itu? Yang pertama, mubtada itu, ya, wujubu raf'ihi, wajib dirofa'kan. Ya, wajib dirofa'kan. Ya, ciri rofa yang utama itu adalah dhammah. Ya, dhammah itu sebagai ciri rofa yang asli, yang asal. Nah, kita lihat di contoh tadi al-faturu jahizun. Mubtadanya al-faturu. Wajib rofa'nya al-faturu. Nah, ciri rofa'nya adalah dhammah. Ya. Ciri rofa' dhammah, nah, ini, ya, sebagai ciri dari i'rab rofa', ya, sebagai mubtada. Maka sah dikatakan al-faturu, ya, sebagai mubtada, ya, karena kita lihat di sini ada dhammah.
rofa. Ya. Kemudian yang kedua dari hukum mubtada itu adalah wujubu kaunihi ma'rifah. Jadi mubtada itu mesti ma'rifat. Kalau bahasa kita ma'rifat itu dikenal. Ya. Jadi enggak bersifat umum, khusus ya, dikenal. Nah, kita lihat di kalimat al-faturu ciri bahwa al-faturu di sini ma'rifat apa? Ada cirinya alif lam. Alif lam ini salah satu ciri dari ma'rifat. Meskipun ya enggak setiap kalimat yang ma'rifat itu ada alif lamnya. Nanti ada alam. Ya, nama orang itu walaupun enggak ada alif lamnya sudah jelas ma'rifat. Ya. Nah, kalau untuk mubtada di kalimat al-faturu ini ciri ma'rifatnya itu adalah ada alif lamnya. Wujubu kaunihi ma'rifah. Ya. Jadi al-faturu di sini sah ya dinamakan mubtada karena ma'rifat. Ya, dikenal al-faturu, sarapan pagi hari ini. Nah, dikenal al-faturu jahizun. Menu sarapan pagi hari ini ya, ma'rifat. Ya, cirinya adalah ada alif lamnya. Ya. Kemudian hukum mubtada yang ketiga itu adalah ayyataqaddama 'alal khobar. Tadi sempat Ustaz jelaskan bahwa hukum asal untuk mubtada itu selalu ada di depan. Ya, sebelum khobarnya. Seperti al-faturu jahizun. Ini jelas al-faturu di sini sebagai mubtada dan mendahului khobarnya. Jahizun sebagai khobar, al-fatur sebagai mubtadanya. Itu ya. Jadi al-faturu sebagai mubtadanya ya sah dikatakan mubtada karena mendahului khobarnya. Al-faturu jahizun. Ya. Nah, ini hukum mubtada yang ketiga. Nah, ini baru pembahasan dasarnya. Secara umum hukum mubtada seperti ini. Walaupun nanti ada pengecualian-pengecualiannya. Ya. Kita semangat melanjutkan belajar bahasa Arab, ya, tentu kita akan menemukan pengecualian-pengecualian dalam bab mubtada dan khobar. Tapi pada umumnya dasar pembahasan mubtada itu yang pertama adalah sebagai mubtada dia wajib rofa'nya. Ya, rofa'nya itu baik dengan doma ya, atau wawu atau alif ya, alif nun ya, banyak. Tapi untuk ciri rofa yang asli itu adalah doma. Nah, ini doma. Ya, maka sekali lagi al-faturu sah dinamakan mubtada karena ya memenuhi 3 syarat utama ini. 3 syarat utama yang dasar. Rofa, kemudian ma'rifat, dan mendahului khobarnya. Ya. Nah, kemudian kalau ada mubtada mesti ada khobar. Ya. Jadi kalau ada mubtada mesti ada khobar. Sejoli. Mubtada dengan khobar ini sejoli. Ya. Enggak bisa ya dikatakan atau disebut satu kalimat itu disebut dengan mubtada kalau tidak ada khobar. Artinya kalau mau membuat mubtada maka mesti ada khobarnya gitu. Fahimtum? Ya. Jadi di kalimat al-faturu jahizun ketika dibuang jahizunnya ya, kita mengatakan al-faturu. Ya, enggak bisa dinamakan mubtada. Kecuali kalau ada maksud, misalkan al-faturu yang dimaksud adalah ini adalah menu sarapan pagi. Nah, itu ada mubtada yang dibuang. Ya, yaitu hadza. Nah, kalau maksud kita adalah hanya menyebutkan kalimat al-faturu ya, nah itu tidak dinamakan dengan mubtada. Ya, karena tidak ada khobarnya. Jadi kesimpulannya bahwa ya mubtada itu ya mesti ya di depannya ada khobar atau ada khobarnya begitu. Kalau ada mubtada pasti ada khobar.
Ya. Nah, lalu bagaimana untuk syarat-syarat pembentukan khobar atau satu kalimat itu dinamakan dengan khobar kapan? Ya, syaratnya itu adalah yang pertama sama seperti mubtada, wujubu raf'ihi. Wajib rafa'nya. Ya, wajib rafa'nya. Kembali lagi bahwa ciri dari rafa' yang asli itu adalah dhammah. Nah, dhammah itu ciri rafa'. Ya. Al-faturu jahizun. Dhammah, ciri rafa' yang asli. Ya. Nah, kemudian yang kedua, khobar mubtada itu syaratnya adalah ayyakuna nakirotan. Kalau mubtada tadi ma'rifat, maka kebalikannya untuk khobar. Khobar ini mesti nakiroh. Ya, khobar ini mesti nakiroh. Arti nakiroh itu secara bahasa umum. Ya, seperti halnya kalimat rojulun. Ya, ini kita ambil contoh yang simpel. Rojulun. Ya. Rojulun ini nakiroh. Kenapa? Karena masih bersifat umum. Ya, kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, rojulun, seorang lelaki. Ini masih umum, laki-laki yang mana? Gitulah. Ya, kita belum menentukan, belum mentaksis, mengkhususkan bahwa laki-laki yang dimaksud adalah laki-laki yang sudah dikenal, yang ini loh, gitu laki-laki itu. Nah, yang dinamakan dengan nakiro adalah masih bersifat umum. Kalau misalkan kalimat rojulun ini didahului dengan alif lam, misalkan tambahkan di depannya alif lam, ar-rojulu. Nah, ada jelas. Bukan nakiro lagi tapi ma'rifat. Jadi dikenal ar-rojulu, laki-laki yang ini loh gitu. Nah, untuk khobar ya berbeda dengan mubtada. Kalau mubtada ma'rifat yang sudah dikenal jelas gitu ya. Jenisnya yang mana, yang seperti apa jelas. Kalau khobar mesti nakiroh, kalimatnya itu mesti umum. Ya. Nah, itu yang kedua. Contoh seperti kalimat ya al-faturu jahizun. Ya. Jahizun di sini nakiroh. Kalau dilihat dari sisi kalimatnya ini enggak ada alif lam. Ya, jahizun enggak ada alif lam. Ya. Atau contoh lain misalkan al-babu. Ya, contoh lain. Al-babu maftuhun. Ya, maftuhun. Maftuh sebagai khobar memenuhi syarat. Yang pertama rofa, domah kan. Yang kedua nakiroh, maftuh ini nakiroh, enggak didahului alif lam. Enggak ada alif lamnya. Tapi al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Ya. Karena kalau misalkan khobar ini ya tidak nakiroh artinya ma'rifat, maka pembahasannya bukan mubtada khobar lagi tapi apa? Sifat dengan mausuf. Ya. Contoh seperti tadi al-babul maftuhu, pintu yang terbuka, bukan mubtada khobar tapi sifat dengan mausuf. Maka mesti dan wajib khobar ini dalam keadaan nakiroh. Ya, contoh seperti kalimat al-faturu jahizun, tidak ada alif lamnya ya. Sekali lagi, kalimat jahizun di sini tidak ada alif lamnya. Ya, ini sebagai tanda bahwa jahizun sebagai nakiroh. Ya, nakiroh. Nanti ada pembagian lagi ya. Kalau antum mau melanjutkan belajar bahasa Arab, ya, nanti ada pembahasannya lagi. Ada nakiro maksuda, nakiro ghairu maksuda dan lain sebagainya. Itu pembahasannya jauh. Ya, Ustadz menyampaikan ini biar antum penasaran aja. Ya, semoga ya antum terus semangat untuk belajar bahasa Arab, ilmu nahwu. Ya, sebagai bekal untuk mempelajari ya agama ini dengan sebenar-benarnya. Ya, utamanya kita sebagai seorang muslim ya tentu ingin memahami isi Al-Quran. Dari mana dasarnya? Mesti kita memahami bahasa Arab terlebih dahulu. Ya.
Nah, itu yang kedua. Jadi khobarul mubtada atau khobar itu mesti nakiroh ya, masih bersifat umum ya. Nah, kemudian yang ketiga, wujubu mutabaqatihi lil mubtada'i. Ya, masih bersifat wajib. Wajib apa? Mutabaqah. Makna mutabaqah itu mengikuti. Ya, ikut-ikutan. Jadi khobar itu selalu mengikuti mubtadanya. Dalam hal apa? Ya, wujubu mutabaqatihi lil mubtada'i, bahwa khobar itu wajib untuk mengikuti mubtadanya dalam mufrad, tasniyah, jama, tadzkir, ta'nis. Mufrad, tasniyah, jama, mudzakkar, muannasnya. Ya, ketika si mubtadanya itu mufrad, seperti tadi contoh yang tadi beberapa kali kita baca, ya. Al-faturu jahizun. Nah, ini mubtadanya itu mufrad, tunggal, satu. Ya kan, enggak ada ciri tasniyahnya. Maka si khobarnya pun harus mufrad. Karena mubtadanya mufrad. Gitu ya, mafhum ya. Begitupun ketika si mubtadanya tasniyah. Ya, antum fahimtum lah ya. Ma makna tasniyah? Dua, ya. Contoh seperti kalimat bani maftuhani. Nah, al-babani ini sebagai mubtada tasniyah. Cirinya apa? Ada alif lam dengan nun. Bi ziyadati alifin wa nunin fi akhirih. Ini tasniyah. Maka khobarnya pun harus mutabaqah dengan mubtadanya. Artinya mutabaqah itu mengikuti, ya, selaras dengan mubtadanya. Ketika dia tasniyah, maka khobarnya pun harus tasniyah. Maftuhani, maka sama, tambahin alif dengan nun. Mafhum ya makna mutabaqah ya. Jadi mengikuti si mubtadanya. Ya. Begitupun ketika jamaknya, contoh seperti al-muslimuna salimuna. Fahimtum, ya, antum fahimtum anna hadhil kalimah, ya, jam'a mudzakkar salim bi ziyadati wawin wa nunin. Ya, antum paham lah ya bahwa kalimat ini adalah termasuk kalimat yang jamak. Jamaknya jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena ada tambahan waw dengan nun di akhirnya. Nah, ketika mubtada ini jamak, maka mesti khobarnya pun jamak. Al-muslimuna salimuna. Ya. Fahimtum ya? Tayyib. Kemudian khobar ini wajib mutabaqah, ya, mengikuti mubtadanya ketika mudzakkar dan muannasnya. Ya, contoh seperti kalimat ar-rajulu sholihun. Laki-laki ini soleh. Nah, ini rajul di sini mudzakkar atau muannas? Mudzakkar, maka khobarnya pun harus mudzakkar. Mudzakkar. Ya. Begitupun ketika si mubtadanya muannas, contoh seperti kalimat al-mar'atu sholihatun. Duh, wanita itu soleha banget sih, gitu kan. Nah, al-mar'atu sebagai mubtada, ya, yang muannas karena akhirnya ta marbutoh salah satunya. Ya, maka khobarnya pun harus muannas. Nggak bisa kita membahasakan al-mar'atu sholihun. Ya, al-mar'atu sholihun nggak bisa, tapi al-mar'atu sholihatun. Harus mutabaqah, bahasanya mutabaqah. Apa itu mutabaqah? Mengikuti, selaras gitu ya, selaras dengan mubtadanya. Ya, nah ini hukum-hukum dasar dari khobar mubtada khobar. Begitupun hukum-hukum dasar untuk mubtada. Ustaz ulangi, yang pertama, khobar itu sama seperti mubtadanya, wajib rofa'nya.
ya. Kemudian harus nakiroh, berbeda dengan mubtada. Kalau mubtada harus ma'rifat, ya ada alif lamnya, ya. Kalau khobar nggak ada alif lamnya nakiroh. Kalau sama-sama ada alif lamnya atau sama-sama tidak ada alif lamnya, maka bukan masuk di pembahasan mubtada khobar. Lain lagi itu babnya, ya. Bisa bab sifat dengan mausuf dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang ketiga, wajib mutobakohnya, selaras, ya, khobar itu dengan mubtadanya, harus selaras dengan mubtadanya. Baik ketika ketika mufradnya, tasniyahnya, jamaknya, atau mudzakkar dan muannasnya. Ya. Nah, ini hukum dasar untuk pembentukan, ya, jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Ya, kita kembali ke slide sebelumnya. Nah, kita lihat di buku itu ada contoh al-faturu jahizun. Nah, ini selaras, ya. Khobarnya mufrad, maka dia mengikuti mubtada yang mufrad. Mudzakkar mengikuti mubtada yang mudzakkar. Ya, marfu', jahizun marfu'. Ya. Kemudian jahizun juga sebagai nakirah, ya kan? Tanpa alif lam dan mubtadanya ma'rifat. Ya, contoh yang kedua, fuadun maghribiyun. Ya, nah fuad ini ma'rifat. Jadi setiap nama orang itu ma'rifat, dikenal. Muhammad ma'rifat, bukan nakirah lagi, jelas Muhammad. Oh, nama itu untuk Muhammad. Nah, ini loh orangnya gitu ya. Fuad, begitu fuad. Jadi nggak perlu lagi tambahkan alif lam untuk menjadikan kalimat itu ma'rifat. Karena, ya, setiap alam, ya, alam itu nama orang, yaitu nama orang, ya, nama tempat, ya. Nah, itu sudah ma'rifat. Fuadun maghribiyun, sementara maghribiyun, ya, maghribiyun di sini nakiroh, ya, maghribiyun nakiroh, ya. Kemudian dia jinsiyah, ya, ada ya jinsiyah. Al-baidu fi thallaja, begitupun al-baidu, ya, ini ma'rifat, mubtada ma'rifat, didahului dengan alif lam, ya, al-baidu fi thallaja. Ana uhibbuz zabadiyah. Ana ini sudah jelas ma'rifat, setiap domir itu ma'rifat. Huwa muslimun, ya. Anta tolibun, misalkan anta tolibun, ya. Anta ini walaupun tidak didahului alif lam, ini sudah ma'rifat, ya, sah untuk mubtada. Setiap domir huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, yang jumlahnya 14 itu, nah itu semuanya sudah jelas ma'rifat. Nahnu muslimuna, itu mubtada khobar, ya, didahului dengan mubtada nahnu, isim domir, nah itu mubtada, jelas ma'rifat, ya. Atau isim isyarah, ya, isim isyarah seperti kalimat hadza sodiki. Apa itu isyarah? Ini sudah dijelaskan di at-takallum, di pembahasan yang dulu, ya. Isim isyarah itu salah satunya adalah hadza, isyarah lil qarib, ya, untuk menunjuk yang dekat. Hadza sodiki, isim isyarah itu sudah ma'rifat, nggak mesti ditambahkan alif lam di awal, ya. Hadza sodiki, ya. Nah, fahimtum, ya, insyaallah ini pembahasan tentang mubtada khobar. Ustadz jelaskan yang dasar-dasarnya saja, ya. Insyaallah berlanjut, antum istiqomah belajar, kita akan belajar lagi pembahasan yang lebih lebih detail lagi tentang pembahasan mubtada khobar ini, ya. Sementara itu hukum-hukum untuk mubtada dan khobar. Mudah-mudahan antum bisa memahaminya dengan baik, ya, sehingga betul-betul bisa mempraktekkan, ya, walaupun sederhana jumlahnya, tapi antum faham cara membuat jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dengan khobar. Sekali lagi, bahwa mubtada khobar ini termasuk dari jumlah ismiyah. Kenapa? Karena didahului dengan kalimat isim, ya. Al-faturu jahizun, fuadun, maghribun, semuanya kalimat isim ini, ya. Ini semuanya kalimat isim, bukan kalimat fi'il, ya. Fahimtum insyaallah.
Nah, coba sekarang antum kerjakan di bagian ba, rattibil kalimati litukawwina jumlatan kama fil mithal. Ya, perintahnya fahimtum lah insyaallah ya. Rattib, tartib, susun. Ya. Al kalimat, kalimat-kalimat berikut, ya, al kalimat itu kan jamak. Ya, kalimat-kalimat yang antum temui di sini itu antum disuruh untuk menyusunnya. Ya, litukawwina jumlatan kama fil mithal. Sehingga menjadi satu jumlah yang utuh. Ya. Ibda bima tahtau khat. Ibda bima tahtau khat. Diawali dengan kalimat yang bergaris bawah. Jadi antum buat ya kalimat ini semuanya tersusun dari mubtada dan khobar. Ya, diawali dari kalimat yang bergaris bawah seperti kalimat ini, ana fil fasulia uhibbul godai. Ya. Nah, ana didahului dengan kalimat ana uhibbul fasulia fil goda. Ya. Nah, begitupun ya di raqam al-awwal ila raqmi al-khamis. Ya, silakan antum kerjakan, dahului dengan kalimat Muhammad, ailati, nahnu, muradun wa ana. Ya. Kemudian kalau sudah selesai lanjutkan di bagian ta. Nah, ini gampang ya, tinggal hubungkan at-tullabu fi saffi al-fatur apa tuh. Ya, silakan untuk kerjakan. Nah, tadi sudah usah jelaskan di bagian ta, lahiz ma yati. Ya, bahwa al-fatur ya al-fatur itu sebagai mubtada yang marfu' dirofakkan. Alamatur rafil asliyah, ciri rofa yang asli itu adalah dhammah. Al-fatur yang yang dilingkari merah itu ciri rofa yang asli dhammah. Ya, al-fatur sebagai mubtada dan jahizun sebagai khobar marfu. Khobar yang dirofakkan. Sama, ciri rofanya adalah dhammatain jahizun. Ya, ini sudah saya jelaskan tadi. Insyaallah antum fahimtum. Ya, silakan kerjakan. Kemudian kalau selesai, ini hanya satu halaman saja di kitab at-talibnya. Antum lanjut di kitab at-tadribat. Ustaz scroll ke bawah, antum lihat, nah ini sudah kita kerjakan. Ya, sudah kita kerjakan. Kemudian berlanjut di qawaid. Ya. Qawaid. Silakan antum kerjakan jumlah ismiyah ya, at-tadribut tsani asyar imla'il faragha bi khabarin munasib. Jadi yang kosong-kosong ini ya, antum isi dengan khobar yang cocok. Mana khobar-khobarnya? Nah, ini nih. Yaumul jumu'ah, tatbukhu ta'am, muhasibun, ladzizun, fi saffi, yaumul ahadi, fawqal kursi baiti. Ya, silakan isi dengan kalimat-kalimat tersebut. Ini sebagai khobar. Ya, ini semua sebagai khobar. Ya, cocokkan dengan kalimat-kalimat ya dari nomor 1 sampai nomor 8 mana yang cocok. Ya. Nah, kemudian at-tadribut tsalits asyar yang ke-13, antum dha isman munasiban mubtada'an. Kalau tadi disuruh mengisi dengan khobarnya, sekarang antum disuruh untuk mengisi mubtadanya. Ya, contoh seperti kalimat at-ta'amu fi thallajah. Ya, antum cari, ini tidak disediakan isimnya, kalimat isimnya, antum cari ya mubtadanya yang cocok. Ya, jadi sekali lagi mubtada itu diawali dengan kalimat isim ya, kalimat isim pastinya. Ya, seperti kalimat at-ta'amu fi thallajah. Ya. Contoh lain minal fakihah, dari buah-buahan apa itu? Ya, fi saffi. Ya. Fi saffi. Ya, kira-kira apa yang dalam kelas? Ya. Kemudian lahmun wa fasulia wa urzun. Ya. Nah, itu antum cari mubtadanya. Baidun wa jubnun wa khubzun. Ya, ladzizun. Antum dahului dengan mubtada. Syaratnya tadi ya, pembentukan mubtada itu harus rofa, harus ma'rifat. Gitu ya. Kemudian yasrabul asira taqra'ud darsa yuratibna lathatha. Ya, antum cari, bebas dah kalimatnya apa saja. Antum jadikan kalimat-kalimat yang antum temukan itu sebagai mubtada.
antum isikan di sini semua. Ya. Kalau ada kitabnya atau kalau antum print ya file PDF-nya, antum tinggal isikan aja langsung di sini. Kalau antum nggak ngeprint atau nggak ada kitabnya, ya ini ditulis ulang ini, ya. Ini tulis ulang ini. Jangan antum mengisi isinya saja. Jadi nggak terbentuk mubtada khobarnya kalau antum hanya mengisi jawabannya saja. Misalkan at-ta'amu fi talaja, antum tulis at-ta'amnya saja. Nah, itu nggak jadi mubtada khobar. Maka kewajiban bagi antum adalah kalau tidak ngeprint file PDF atau tidak ada kitabnya adalah menulis soal dengan jawabannya. Begitupun yang latihan-latihan sebelumnya ya. Nah, jadi kalau antum sempat untuk ngeprint silakan di-print ya, biar lebih maksimal antum mengerjakan jawabannya. Ya. Nah, kemudian di tadrib ar-rabi' asyar ini yang terakhir. Antum kerjakan, silakan ya. Rattib al-kalimat litukawwina jumlatan mubtadi'an bima ta'khad. Sama seperti yang tadi yang pertama. Diawali dengan kalimat yang bergaris bawah. Ya, silakan antum susun dengan sebaik mungkin sehingga membentuk jumlah ya yang merupakan susunan dari mubtada dan khobar. Nah, yang bawahnya ini untuk pembahasan berikutnya insyaallah. Ya, enggak usah dikerjakan, begitupun tadrib as-sadis asyar. Ya, barakallahu fikum. Ini yang bisa Ustaz sampaikan pada pertemuan yang kelima ini. Semoga antum mendapatkan manfaat, ya, mendapatkan keberkahan walaupun pertemuan kita jarak jauh, tapi Ustaz percaya antum mengikuti setiap perintah yang Ustaz sampaikan di video ini. Ya, jangan lupa memulai dan mengakhiri ya membaca doa. Dan jangan lupa juga antum like, subscribe ya dan share untuk video ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan orang-orang yang membutuhkan untuk belajar bahasa Arab. Ya, barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.